Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, hadir di tengah-tengah kita beliau Ketua Umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Dr. Andes Kiai Haji Khalil Dahlan. Seluruh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, seluruh jajaran panitia pelaksanaan PLPS, pengenalan lingkungan pesantren dan sekolah madrasah, serta seluruh peserta PLPS tahun ajaran 2020-2021 rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diperkenankan bertemu bermuajah di Pondok Pesantren Darul Ulum. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh unit pendidikan yang pada saat ini bersama dengan santri baru atau siswa baru ikut hadir di Pondok Pesantren Darul Ulum atau yang sedang mengikuti dari rumahnya masing-masing dengan daring. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini sampai dengan selesainya nanti tanggal 22 dan ditambah dengan 1 hari di unit pendidikan pada hari Kamis tanggal 23 selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulillah. Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas pendidikan dan pengajaran, Bapak Ibu kepala sekolah dan kepala madrasah di Darul Ulum, para Bapak Ibu panitia penyelenggara PLPS, pengenalan lingkungan pondok pesantren dan sekolah dan madrasah, para peserta PLPS mulai dari anak-anak santri yang sudah diterima di lembaga-lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang sudah diterima di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rejoso di Pondok Pesantren Darul Ulum, Sekolah Dasar Islam Darul Ulum, SMP Darul Ulum maupun di SMP Negeri 3 Peterongan, juga di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum maupun Madrasah Sanawiyah Negeri
di Pondok Pesantren Darul Ulum, Madrasah Aliyah program khusus maupun di Madrasah Aliyah Negeri, juga di SMA Darul Ulum 1, 2, 3, SMK Telkom dan SMK DU1. Hadirin para guru yang ikut serta dalam program PLPS rahimakumullah. Pertama, saya selaku pengasuh sesepuh Pondok Pesantren Darul Ulum mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Darul Ulum. Moga-moga kedatangan dan kebersamaan kita di dalam proses transformasi ilmu maupun di dalam proses sosialisasi nilai-nilai keislaman ini membawa berkah bagi kita semua. Anak-anak sekalian rahimakumullah. Yang kedua, setelah saya ucapkan selamat datang, intinya PLPS, pengenalan lingkungan ini, anak-anak akan dikenalkan tentang Pondok Pesantren Darul Ulum, tentang madrasah dan sekolah di Darul Ulum, dan beberapa aspek keilmuan yang nanti akan kita pelajari bersama. Kalau pada tingkat dasar sampai 6 tahun kurang lebih, tingkat SLTP dan SLTA kurang lebih sekitar masing-masing 3 tahun. Dengan pengenalan itu, kita berharap tumbuh rasa suka cinta kepada Darul Ulum. Karena dalam proses pembelajaran ilmu dan pengajaran ilmu, itu rasa cinta kepada alma mater itu penting sekali artinya. Kalau rasa cinta itu sudah tumbuh, berarti itu sudah 60% keberhasilan kita sudah tercapai. Tinggal 40% akan tumbuh melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Pondok Pesantren Darul Ulum ini didirikan oleh Kiai Tamim Irsyad. Beliau bersama keluarga berangkat dari Bangkalan Madura, tepatnya di Desa Jadi Timur, Kecamatan Soca, bersama keluarga, istri dengan 3 anak. Sebab anak yang pertama telah mendahului mereka, yaitu Kiai Fadil itu sejak usia dini sudah wafat. Tinggal yang berangkat ke Jombang sini itu Kiai Tamim Irsyad bersama istri, kemudian membawa 3 anak. Yang pertama adalah Nyai Fatimah, yang kedua Yai Romli, yang ketiga Yai Zainal, yang nanti dikenal Kiai Umar. Nah, berlima inilah berangkat dari sana ke sini. Dan alhamdulillah, karena pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum ini dari kota Bangkalan itu, kami keturunan zuriyah beliau itu sampai sekarang masih sambung ke sana. Bahkan setiap pertengahan Sya'ban kita datang ke sana, kunjung ziarah ke Makbaroh, tempat dimakamkannya Kiai Irsyad, yaitu ayah dari Kiai Tamim. Sampai sekarang Makbaroh, tempat dikuburkannya beliau keturunan pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum di sana, alhamdulillah masih dijaga oleh keluarga yang sampai di sana saat ini terjaga. Ini penting. Sebab apa? Dalam proses pembelajaran, zuriyah keturunan itu penting sekali maknanya. Itu kalau secara gen itu sama dengan, kalau secara ilmu sama dengan sanad.
sambung sinambung rohnya itu. Sebab Rasulullah mengatakan roh itu junudum mujannadah. Roh itu seperti pasukan perang, selalu beriring-iringan saling membantu. Baik roh dari jasad yang masih hidup maupun roh dari jasad yang sudah wafat. Karena itu Pondok Pesantren Darul Ulum, saya selaku sesepuh dan ketua umum Majelis Pondok Pesantren Darul Ulum saat ini yakin bahwa keberhasilan Darul Ulumnya sekarang itu adalah juga bagian dari doa dan roh doa mereka mulai didirikan sampai sekarang. Anak-anak sekalian rahimakumullah, pada tahun 1963 setelah Kiai Tamim wafat tahun 1930, kemudian digantikan oleh penantunya yang namanya Kiai Khalil Al-Juraimi sampai tahun 37. Ketika Kiai Khalil wafat tahun 37, digantikan oleh Kiai Romli Tamim bersama Kiai Umar Tamim bersama Kiai Dahlan Khalil, putra dari Kiai Khalil Al-Juraimi ini. Pengembangan pondok pesantren ini diteruskan dan dikembangkan sampai akhirnya pada periode ketika beliau itu wafat diteruskan oleh Kiai Bisri Khalil selaku ketua Dewan Kiai, Kiai Musta'in Romli selaku ketua Dewan Guru, Kiai Kiai As'ad Umar selaku ketua Dewan Keuangan, dan Kiai Ahmad Badawi selaku ketua Dewan Harian. Maka diadakan telisik leluhur. Dari telisik leluhur inilah kemudian disepakati apa yang disebut visi dan misi Pondok Pesantren Darul Ulum. Karena sebelumnya kiai-kiai maupun bunyai terdahulu hanya berbicara tanpa menyebut secara konkret apa visi dan misi. Tahun 63 ketika diadakan telisik itulah ditemukan bahwa visi Pondok Pesantren Darul Ulum sesungguhnya sejak awal didirikan adalah berdasarkan ayat di dalam surat Ali Imran yang berbunyi secara lengkap antara lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi wa malaikatihi wa rusuli wa ulul ilmi qaiman bil qist. Visinya di mana Darul Ulum itu? Visinya ada di tekanan penggalan ayat wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Apa sebab? Sebab kiai-kiai terdahulu yang sudah sumare itu melihat lewat ayat ini kedudukan ilmu, orang yang punya ilmu didudukkan oleh Allah sebagai saksi yang bisa menyaksikan dengan sesungguhnya bahwa sesungguhnya Allah itulah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan melainkan Gusti Allah. Itu antara lain di ayat itu ada 3. 1 yaitu Allah sendiri. Kemudian yang kedua Rasul-Rasulnya. Ketiga malaikatnya. Keempat adalah orang yang memiliki dan menguasai ilmu. Nah inilah yang menjadi angan-angan yang dilihat pertama oleh Kiai Tamim sebagai pendiri, Kiai Khalil penerus, Kiai Romli, Kiai Umar, Kiai Dahlan dan seterusnya. Sehingga sampai sekarang kami berusaha tetap melihat bahwa itulah visi. Lalu kemudian pada tahun yang sama, tahun 1963, ketika visi ini ditetapkan, lalu kemudian diadakan peringatan besar-besaran setengah abad berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum. Dari peringatan inilah kemudian mendapatkan masukan-masukan dari alumni periode pertama, periode kedua sampai periode ketiga,
dan ditemukan apa yang disebut misi. Nah, ternyata misi yang ditemukan Pak Kiai Bunyai mendidik anak didiknya di Pondok Pesantren Darul Ulum itu, misinya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya visi yang dibuat, yang dicanangkan oleh Pak Yai dan Bunyai pada periode pendahulu itu tidak akan bisa orang itu memiliki ilmu, akan beri manfaat dan barokah dalam kehidupannya kalau tidak melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ketika kita menguasai ilmu, itu yang ingin dicanangkan, ingin disampaikan adalah pertama ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang, memerintah orang berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud itu apa? Yaitu mengikuti tuntunan Al-Quran, keteladanan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendapat-pendapat para ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini berarti misi Pondok Pesantren Darul Ulum adalah menguasai ilmu saja tidak cukup, tapi menguasai ilmu, dengan ilmu itu menggerakkan kita untuk mengajak seseorang lingkungan kita untuk menjadikan orang-orang yang patuh pada tuntunan dan syariat agama Islam itu. Karena itulah proses pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Ulum sampai hari ini ada dua hal yang dicanangkan. Pertama adalah transformasi ilmu. Di Darul Ulum itu semua ilmunya Allah dipelajari sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Karena itulah orang anak santri yang mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum tidak boleh hanya tinggal makan minum saja, tapi harus mencari ilmu. Lah kapan mencari ilmu? Mencari ilmu itu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai minal lahmi ilal lahdi. Karena itu proses pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Ulum mulai tingkat PAUD, tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Kemudian kalau berlanjut kepingin mempelajari zikir, maka di sini juga ada pembelajaran khusus kaifiyah dan hay'ah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui metode thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah atau metode zikir yang diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, supaya ketika kita zikir, kita mempelajari ilmu, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa di Darul Ulum itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, bukan sekedar panjenengan anak-anak sekalian belajar ilmu, tapi sekaligus mempraktekkan ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika masuk di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum, kita diwajibkan sekolah, diwajibkan ngaji. Untuk mempraktekkan ilmunya di sekolah dan di pengajian, maka wajib pula melakukan sholat berjamaah. Seusai sholat berjamaah, kita diwajibkan juga mengikuti wirid zikir yang diurut oleh para ulama berdasarkan zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seusai melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, anak-anak sekalian rahimakumullah, insya Allah nanti mulai sekarang sampai
tanggal 22 nanti kalian akan diperkenalkan dengan hal-hal yang tadi secara umum saya sampaikan. Karena itulah mari kita berdoa kepada Allah, moga-moga visi dan misi Darul Ulum ini bisa kita capai dengan seksama supaya kalian nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, insya Allah rizkinya Bapak Ibu kita menjadi rizki yang barokah. Kalau sudah rizki itu kita barokah, kita makan, kita pakai, akan menggerakkan tubuh kita untuk greget, sergep, sungguh-sungguh dalam beribadat dan amal soleh. Nah, itu tujuan akhir. Greget, sergep, ridho dalam melakukan ibadat maupun amal soleh. Nah, kalau sudah itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anak sekalian khususnya rahimakumullah. Mari kita tutup pembukaan ini dengan doa, dengan harapan moga-moga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah usai doa, nanti ada seremoni pertanda bahwa PLPS 2002-2021 di tengah COVID-19 akan diselenggarakan dengan seksama dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati masyayikhina wa asatizina Darul Ulum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati abaina wa ummatina, untuk kita semua, untuk semua umat Islam dan iman kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil qur'anil azim wa barik lana wahdina bil ayati wa zikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi PLPS kami buka dengan harapan mendapatkan barokah ilmu fiddin wa dunya wal akhirah. Akhirnya saya ucapkan jazakumullah, terima kasih kepada panitia pengawas yang menyelenggarakan ini. Moga-moga
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai tanda simbolis dibukanya yaitu penyematan tanda peserta kepada 2 anak utusan dari Trisma untuk naik ke panggung untuk mendapatkan penghormatan di panggung supaya shotnya ya, di panggung aja supaya shotnya aja masuk. Putra semua, putri 2. Kakinya lewat sana, pundaknya di sana. Ya, jaraknya Mas, jaraknya. Geser lagi. Sini lagi. Mas agak sini lagi Mas. Nah, situ. Penyematan tanda peserta secara simbolis yang diikuti oleh seluruh peserta. Inggih. Alhamdulillah. Inggih. Demikian, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pembukaan, kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, kita hormati bersama Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang akan menyajikan materi saat ini adalah beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Tamim Romli SHMSI. Kepada seluruh kepala unit pendidikan yang sekarang sedang mendampingi di unit pendidikan masing-masing, kepada seluruh jajaran panitia pelaksana kegiatan PLPS tahun 2020-2021, kepada seluruh orang tua yang sedang mengikuti acara ini mendampingi putra-putrinya yang sedang daring di rumahnya masing-masing, kepada seluruh peserta yang saat ini berada di lokasi Pondok Pesantren Darul Ulum dan sedang mengikuti kegiatan PLPS mulai tanggal 19 hari ini sampai dengan tanggal 22 hari Rabu besok lusa, ditambah 1 hari di sekolah hari Kamis tanggal 23. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan PLPS dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah menyiapkan kegiatan dengan baik sehingga terlaksana pada hari ini sampai dengan akhir tanggal 23 nanti. Marilah kita awali bersama dengan baca suratul Fatihah untuk materi yang akan beliau sampaikan nanti. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Materi pada hari ini, materi kedua, yakni adalah struktur organisasi, hubungan majelis, pengasuh pimpinan unit pendidikan dan santri, kemudian nilai-nilai dan etika santri, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Tamim Romli SHMSI. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengawas pendidikan, khususnya alumni sekalian peserta PRPS yang dimulai pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alumni sekalian, materi yang akan sedikit saya singgung adalah pertama adalah struktur organisasi di Pondok Pesantren Darul Ulum. Organisasi di Darul Ulum sama seperti organisasi pada umumnya. Di situ ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara, dan seksi-seksi atau koordinator. Koordinator di sini ini ada 5, ya. Mulai dari kependidikan, kepondokan, kamtib, kesra, dan litbang, yang semua itu mewakili keluarga. Karena pendirinya Mbah Yai Tamim, maka mewakili dari Mbah Yai Tamim itu, yang masing-masing ada job deskripsinya, tupoksinya sudah disusun. Jadi semua tinggal melaksanakan juklaknya itu. Kemudian korelasinya dengan pimpinan unit dan juga pengasuh. Jadi kebijakan umum itu diputuskan dari majelis pimpinan pondok, kemudian diteruskan ke unit-unit dan juga pengasuh-pengasuh. Jadi tanggung jawab umum itu ada di majelis pimpinan pondok. Seterusnya itu adalah kebijakan secara khusus. Yang perlu saya tekankan di sini adalah nilai kepesantrenan. Ini yang paling penting ini. Pesan pertama yang saya sampaikan adalah jagalah kesehatan. Karena saat ini berbeda dengan tahun yang lalu, di mana santri datang langsung bisa merasakan nuansa kepesantrenan. Sekarang agak berbeda, sangat berbeda. Yang kedua adalah jaga pergaulan. Bukan saja yang berdampak tidak baik, tapi mulai dari sekarang ini kan menjaga jarak, selalu pakai masker kalau keluar, dan sering-sering cuci tangan. Memang aturannya seperti itu. Yang berikutnya adalah kalian mondok ini jaga-jaga, jangan sampai gagal dalam rangka menuntut ilmu. Anak sekalian yang saya hormati, kita semua mendambakan keberuntungan dalam hidup ini. Istilah orang awam itu urip sing bejo. Katanya kan begini, orang pandai kalah dengan orang yang pinter.
Orang bodoh kalah dengan orang pandai. Orang pandai kalah dengan orang pinter. Orang pinter masih kalah dengan orang yang bejo. Yang dimaksud bejo sini, ini berbeda dengan nanti saya uraikan secara Islam. Perlu diketahui bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini bukanlah satu kebetulan. Ini satu poin yang perlu diperhatikan. Jadi apa yang kita alami, yang kita amati, yang terjadi di sekitar kita, ini bukan suatu kebetulan. Tapi betul-betul direncanakan, dirancang oleh si pelaku Al-Khaliq itu, Allah Subhanahu wa taala. Orang awam yang tidak tahu tentang konsep ini, dia akan meyakini bahwa hidup ini adalah untung-untungan, gambling, perjudian begitu. Ini serba bingung dia. Mau melangkah seperti apa. Padahal kalau dia tahu ya, bahwa hidup ini adalah kepastian, bukan keraguan. Hidup ini adalah kepastian. Al-hatu jihadun wa aqidatun la hayata liman jihada wa aqidatalah. Hidup ini keyakinan dan perjuangan. Seseorang yang tidak punya keyakinan dan jiwa perjuangan tidak perlu hidup. Ibaratnya seperti itu. Kan jelas ya, sampaikan bahwa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuh yannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, baik laki maupun perempuan atau keduanya ini ada, dan dia beriman, syaratnya dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Pasti kata Allah, aku akan beri kehidupan yang baik. Kehidupan hayatan thayyibatan ini jangan diartikan dengan materi. Salah. Orang diberi materi oleh Allah, rezeki lancar, belum tentu dia merasakan kehidupan yang baik. Berantakan keluarganya sering terjadi. Hayatan thayyibatan ini diartikan adalah sehat, tetap beriman, tenang hati. Ini. Kalau disampaikan suatu pertanyaan kepada kalian, apa yang kita cari? Ketenangan hati apa kesenangan hati? Ketenangan hati. Kesenangan bisa dibeli, tapi ketenangan hati tidak akan bisa dibeli. Jadi keberuntungan itu salah satunya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada orang tertentu, baik beriman maupun tidak beriman kepada Allah. Kekuasaan hanya semata-mata karena kuasanya Allah itu. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Allah akan berikan satu anugerah kepada seorang yang dikehendakinya, baik dia beriman kepadanya maupun tidak beriman. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah. Seperti kemarin ada nelayan di daerah Tasik Malaya sana. Dia menemukan muntahan ikan paus. Karena satu orang itu. Ternyata muntahan itu dijual, harganya luar biasa. Nominalnya mencapai 3 sekian M. Hanya satu orang itu saja yang dapat. Coba seandainya seluruh warga Indonesia ini dapat itu, kaya semua. Itu anugerah dari Allah. Seperti orang yang menemukan harta karun, ya, selamat dari kecelakaan. Saya pernah baca satu artikel, mungkin ini yang oleh mereka yang tidak tahu dikatakan sebagai keberuntungan. Ada seorang namanya Franco Salak dari Venezuela. Dia mengalami kecelakaan 7 kali dengan berbagai kendaraan, selamat terus. Mulai dari bis, kapal laut, mobil sendiri, kereta api, pesawat terbang, selamat dia. Terakhir, dia ketika di usia 74, dia ikut lotre
mendapat lotre itu senilai 14 miliar. Bagi orang awam, orang seperti ini namanya bejo itu. Tapi kita tidak menganggap itu suatu kebejoan. Menurut Islam, orang bejo itu adalah orang yang melakukan satu perbuatan tertentu, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Yang terangkum dalam satu makalah atau hadis mengatakan waktu baliman arafa nafsahu arafa zamanahu hafidha lisanahu wastaqamat tariqatahu. Beruntunglah, bejolah orang-orang yang mampu mengenali siapa dirinya. Pertama, diri kita ini siapa? Diri kita ini adalah makhluk yang namanya manusia. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Yang mirip dengan manusia ini jin. Yang mirip dengan manusia ini jin. Setan, iblis masuk jin. Kita berbeda dengan makhluk yang berkaki 4, yang tidak berakal itu, karena dianugerahi akal dan nafsu. Nafsu itu ada yang mahmudah, yang baik, ada yang lawamah, yang tercela. Orang harus punya nafsu, nafsu belajar, nafsu berusaha, harus punya. Kalau tidak punya motivasi belajar, ya, dia tidak akan mau belajar. Nafsu harus kita pelihara, tapi nafsu yang baik. Yang lawamah, yang rendahan itu harus kita kikis. Kullu fihi ma'a ismun kabirun wa manafi'un linnas. Ada manfaat, ada mudaratnya. Wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Tetapi kemudaratannya ini lebih banyak dari kemanfaatannya. Karena begitu, sesuatu yang diharamkan, diminum banyak haram, sedikit pun haram. Ada orang yang minum bir bergelas-gelas tidak mabuk. Bukannya dia kebal kemudian tidak haram, tidak, tetap haram. Karena dampak dari minuman ini luar biasa, merusak otak. Kita harus tahu itu, ini tujuan dilarangnya itu kan demi kebaikan kita bersama. Bahaya narkoba, macam-macam itu. Jadi kalau Allah sudah melarang, itu pasti dampaknya adalah untuk kebaikan hambanya. Bagi mereka yang melanggar, kenyataannya sudah jelas. Ya. Anu sekalian yang saya hormati, yang kedua, kalian harus sadar bahwa siapa diri kalian? Diri kalian adalah seorang santri, seorang pelajar yang masa waktunya masih panjang, perjalanan hidupnya masih panjang. Jadi menuntut ilmu, ya, ini adalah kewajiban kita semua. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan seorang ibu sampai kilang lehat, terus belajar tanpa ada hentinya. Seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah menuntut ilmu, kemudian tidak dimanfaatkan kesempatan itu, celakalah dia. Ilmu itu ada dua, ilmu praktis, ilmu hal. Kalau kita diwajibkan sembahyang, sholat, maka ilmu pertama kali yang dipelajari itu adalah ilmu tentang bagaimana cara sembahyang yang benar. Kalau kalian hidup di keluarga yang agraris misalnya, tepatnya besok ambil jurusan yang pertanian. Kalau keluarga kalian punya toko, punya usaha, tempatnya ya jurusan ekonomi. Ya. Jadi ilmu hal. Kalau kita wajib sembahyang, ilmu tentang sholat itu dulu yang kita pelajari. Apa yang mutlak sholat, apa yang dan lain-lain itu. Pertama ya, jadi anak-anak mondok itu belajar, bukan belajar dan belajar.
Kemudian di pondok ini, anak tahu usianya beragam. Karena unitnya kan ada yang SLTP, SLTA, begitu kan, beragam. Usianya juga begitu. Nah, karena beragamnya usia itulah, maka Nabi memberikan satu tekanan, sayangilah anak-anak yang usianya yang lebih muda darimu, dan hormatilah orang-orang yang lebih tua darimu. Laisa minna man lam yahtam shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Bukanlah golonganku, kata Nabi, tidak menuruti kehendak Nabi itu. Orang-orang yang tidak merahmati, tidak menyayangi anak-anak kecil, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Sederhana saja. Apa yang terjadi seandainya yang muda berani yang tua, yang tua tidak menyayangi yang muda, semerawut gak karu-karuan itu. Dunia ini gak ada artinya. Bukankah yang kita kehendaki adalah ketenangan hidup, bukan kesenangan hidup? Itu ya, jadi seorang santri belajar dan tahu status masing-masing, menghormati yang kecil, menghargai yang lebih tua. Yang kedua, kalau ingin beruntung dalam hidupnya, arafa zamanahu, dia harus paham hidup di zaman apa. Kalau zaman sekarang ini kan zaman milenium, zaman 1000 tahun, zaman perkembangan, banyak fasilitas yang tersedia. The man behind the gun istilahnya ya. Seseorang itu tergantung apa? Pistol itu tergantung dari yang memakai ini loh. Dia pandai membedik tapi macet ini ya nggak bisa. Pistolnya baru tapi nggak ahli ya, nggak tepat sasaran. Dulu saya pernah ingat ya, ketika zaman itu ada pertandingan sepak bola, pertandingan badminton, Thomas Cup, Rudi Hartono. Itu kalau saya ingin melihat finalnya, itu datang ke Peterongan atau ke Jombang sama teman-teman itu. Yang punya TV, saya ikut. Kalau sekarang, masya Allah, ya, bangun tidur sudah TV. Jadi tergantung dari kita saja. Mau kita apakan teknologi ini? Mencelakakan atau menyelamatkan kita? Memberi manfaat atau mudarat kepada kita? Tergantung dari kita saja. Akal harus berfungsi, ya, berperan. Kalau nurutin nafsu saja, rusak, nggak sampai ke tujuan itu. Dan Nabi berpesan, mengingatkan bahwa berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing, kata Nabi. Tuba lil ghuraba. Nabi ditanya oleh sahabat, yang dimaksud orang asing seperti apa, kata Nabi? Jawab Nabi, alladzina yuslihuna idza fasadatin nas. Orang asing itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, sementara masyarakat di luar itu sudah berjamaah melakukan satu kejahatan. Berbahagialah orang seperti itu. Jadi kalian berada di sini, di pondok ini ibaratnya hijrah kalian itu. Nabi semua itu hijrah, semuanya hijrah. Tidak ada nabi yang tidak berhijrah. Apa hijrah itu? Pengertian pertama adalah intikal, itu hijrah ya. Pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau dulu Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada lagi hijrah pengertiannya intikal min daril harbi ila daril aman. Dari tempat peperangan pindah ke tempat yang lebih aman. Ada lagi intikal min daril kufri ila daril iman. Pindah dari tempat yang orang yang rusak ke tempat yang lebih baik. Kalau dibiarkan mendidik anak di tempat yang tidak kondusif, yang nggak ada artinya, nggak ada artinya. Mendidik anak sekitarnya ini orang nggak karu-karuan, kalah dengan lingkungan, makanya dia pindah.
Berikutnya adalah yang paling penting ini, intikal amma nuhiya anhu. Hijrah pindah dari hal-hal yang tidak baik, yang dilarang. Nah ini paling penting di sini nih. Dimanapun kalian berada, selama konsisten dengan hukum Allah, gak masalah. Yang repot itu kan mudah terpengaruh ya, terpengaruh. Intikal amma nuhiya anhu, pindah dari hal yang tidak disukai oleh Allah. Dikatakan oleh Nabi bahwa Abdul hijrati antah jurasu, sebaik-baik hijrah itu adalah pindah dari hal yang tidak baik. Bapak ibu kalian punya niatan menitipkan anaknya di pondok pesantren, tujuannya adalah supaya apa? Tidak tercemari pergaulannya itu. Apa di luar sudah seperti itu? Tidak juga. Tapi lebih aman kalau di pesantren, karena dikondisikan di sini nih, dikondisikan. Jadi semua menuju tempat yang sama. Jadi seandainya goal itu sudah tertua, itu yang kita arahkan begitu. Anu sekalian, jadi dimanapun dia berhijrah, oleh Nabi ditekankan, yang penting beribadah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayun nasi abdalu ya Rasulullah. Orang yang utama itu seperti apa Nabi? Apa kata Nabi? Mu'minun mujahidu binafsi wa mali. Pertama adalah orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya. Yang kedua adalah mu'minun mu'tazilun fi syibin minasyi'abin ya'budu rabbahu. Nah ini paling penting ini. Orang yang tinggal ke gunung, di atas gunung, mengembala kambing, tapi ibadah gitu loh ya. Nyepi tapi gaya ibadah nggak ada artinya. Ukurannya itu ibadah itu. Di tempat yang rusak, di tempat yang mana, yang penting ibadah. Kenapa? Hidup ini kan pertama untuk ibadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, mereka semata-mata supaya menyembahku, kata Allah. Gak ada artinya hidup ini tanpa ada ibadah. Jadi kita harus fokus, punya satu keyakinan, hidup ini adalah ibadah. Setiap detik kita diberi usia oleh Allah, semata-mata hanya supaya menyembah kepada Allah. Diberi umur panjang sekian tahun, sampai 80 tahun. Tapi kalau tidak patut ibadah ya nggak ada artinya. Tidak ubahnya dengan kita harus punya prinsip hidup ini adalah untuk ibadah. Seberapapun usia yang diberikan Allah kepada kita manfaatkan untuk ibadah. Kita raih kehidupan yang lebih baik. Hidup ini pilihan. Dunia ini enak, akhiratnya enak, itu kan pilihan. Atau sebaliknya. Anu sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, pertama kan arafah nafsahu. Tahu siapa diri kita ya. Arafah zamanahu, zaman sekarang sudah seperti apa. Kita harus hati-hati ini. Yang ketiga kalau ingin selamat, hafidhu lisanahu, jaga lisan. Nah ini. Celaka, selamatnya seorang tergantung dari lisannya. Mansumatan aja kata Nabi. Barang siapa yang mampu menjaga lisannya, selamat dia. Malah dikatakan bahwa menjaga lisan adalah akhlak yang paling utama. Biasanya begini, orang yang banyak bicaranya, berpikirnya terlalu sedikit. Jadi kalau orang itu ingin terhindar dari cap ketidakbodohan, cap ketidaktahuan, jangan ngomong. Orang pandai diam, ya. Ini tambah ketok wibawanya.
Ada orang bodoh diam, gak ketok bodoh nih. Siapa tuh kan tidak tahu ngomong aja gitu loh. Hanya ketahuan, oh. Jadi kita bicara, ini juga harus hati-hati. Harus sesuai dengan konteksnya begitu. Tapi bicara saja, ini juga harus dibatasi. Kalau menurut Islam, konsepnya itu jelas. Anak dikatakan sopan dan tidak sopan, tergantung dari volume suaranya. Di Quran itu kan, waqsid min masyik, waqdud min sautik. Waqdud min sautik, rendahkan. Volumenya ini jangan terlalu keras. Jadi anak-anak, kalau ingin dikatakan sebagai orang yang terpelajar, harus mampu mengukur kapan saatnya harus bersuara keras, kapan saatnya harus bersuara rendah. Malam-malam bicara dengan temannya, suaranya keras, mengganggu lingkungan. Ini nggak sopan ini, nggak terpelajar. Memanggil temannya yang jauh, dia perlu dengan orang itu. Masa begini? Nggak dengar dia. Jadi harus tahu ya, kapan saatnya, kapan saatnya, kapan saatnya. Kalau seorang anak sudah mampu balance, equilibrium ya, tentang masalah pantas yang ini, pantas yang ini, sempurna dia. Etikanya sempurna dia. Apalagi di pondok ya. Ini harus hati-hati ini. Jadi volume suara ini, kapan saatnya harus dikeraskan, kapan saatnya harus dikecilkan. Yang tahu yang bersangkutan. Ya. Itu ya, jadi habibul sana. Selamat, tidak ada orang bisu yang tempelingi orang, tidak ada itu. Jadi pertama adalah menjaga lisan. Berikutnya istiqomah, wastaqomah thoriqatahu, istiqomah. Istiqomah itu konsisten, ajak belajarnya, ajak berbuat baiknya, ajak ibadahnya. Dikatakan dalam satu kaidah itu, khairu ma tasdaqu qadlakallah wan najaha bi khabil asman. Bertindaklah lurus kalian, maka kalian akan selamat di tengah kehidupan yang tidak menentu ini. Khairu ma tastaqim yuqaddir lakallah wan najaha bi khabil asman. Hidup ini seperti lomba ya, seperti lomba. Istiqomu waqad sabaqtum sabqan ba'ida. Waqad akhadtum yamin aw shimalan waqad lam dalal ba'ida. Kita harus lurus. Tidak boleh tengok kanan tengok kiri ini, kecuali kalau menyeberang jalan. Kita akan sampai di tempat, tidak sampai di tempat. Jadi kalau anak sudah niat mondok, ya bismillah. Apapun aturan yang ada, apapun kewajiban yang harus dilakukan, lakukan. Berhasil kalian. Kesadaran itulah, akalnya mesti penuh. Yang terakhir kesimpulan ini. Sebagai tambahan, dalam hidup ini kalian harus punya 3 hal. Harus kalian lakukan ini. Pertama adalah muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Kapan muhasabah dilakukan? Setiap saat. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Tapi kalau tahunan terlambat nanti. Orang-orang yang arif itu kan tadi pagi atau melakukan apa saja yang aku lakukan. Nah ini, diingat-ingat dia. Mulai dari subuh sampai maghrib ini, aku ketemu dengan siapa saja. Apa yang aku lakukan? Ini, muhasabah itu. Anak muda juga begitu. Jangan terlambat muhasabah diri. Setahun, 2 tahun di pondok, di muhasabah dia. Apa hasilnya aku di pondok selama setahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun. Jangan sampai begitu pulang
tergagap dia. Seperti dikatakan bahwa an-nasu niyamun wa idza matu intabahau. Orang itu ibarat tidur hidup ini. Begitu mau meninggal tergagap. Kaget. Kalau orang lain pendapatnya lain. Hidup ini seperti senang-senang. Kalau tidur, kalau mati, nah, beda dengan Islam. Islam itu hidup ini seperti mainan saja, nggak terasa ini. Laibun walahun. Wa idza matu intabahu. Ketika ajal datang baru tergagap. Persiapan apa yang dia bawa. Ini muhasabah terus ini. Yang kedua adalah mujahadah. Setelah di muhasabah, belajar sekian tahun, hasilnya cuma begini, mujahadah, kesungguhan. Diijoli, ya istilahnya, diganti, lebih giat lagi. Makanya di sekolah-sekolah itu ada evaluasi, ada apa? Itu kan begitu kan, muhasabah, mujahadah. Lah syaratnya sukses, ya. Kesungguhan adalah kunci sukses. Syaratnya sukses begini, gampang. Pertama adalah sedikit kecakapan. Nggak usah pinter-pinter temen. Cerdas, jenius, tapi kalau nggak rajin, nggak ada artinya. 1% inspirasi, 99% persuasion, itu kan? 1% ini usaha. 1% ini otak, 99 usaha, keringat. Dia dilahirkan jenius, tapi nggak mau belajar, males. Nggak kayak itu jeniusnya, hilang jeniusnya itu. Dia setengah-setengah pintar, tapi rajin, muncul dia. Sedikit kecakapan. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, ketekunan. Syaratnya 3 saja. Sedikit kecakapan, semangat, ketekunan. Jarang orang yang bisa yang mampu memadukan 3 hal ini. Ya. Kalau mampu, luar biasa hasilnya. Seperti anak-anak, ketapa pintar tapi rajin, tekun, berhasil dia. Sudah membuktikan, sudah terbukti ini. Ya. Man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kesungguhan itu kembali kepada yang bersangkutan. Seperti Selat Malaka, ya, piramida, Taj Mahal, Borobudur, ya. Ini saksi bisu. Ini bukan ajaib ini. Tapi bukan mujizat, tapi keajaiban. Hasil kerja keras bertahun-tahun sehingga tercapai seperti itu. Bagi kita cukup, ya. Takut turut tawafilu Jublal Hajar, Ibnu Hajar itu menjadi orang yang alim. Itu gara-gara apa? Dia mondok, gak pinter-pinter, mulai ketika perjalanan dia istirahat, kemudian dia menengok ada tetes air, tetes ke batu ini loh, batu ini lubang. Akhirnya dia kembali lagi ke pondok. Ini. Jadi pinter pandai itu bagus, tapi kalau nggak dibarengi dengan ketekunan, semangat, tidak ada artinya. Masih kata pinter, tapi kalau tekun, sukses. Mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah semangat tidak itu ternyata tergantung dari temannya. Ini ingin sukses dari teman, gagal karena teman. Di Quran sudah diingatkan itu. Ya walaitani lam atakhid walan khalilan. Seandainya aku tidak bergaul dengan dia, beruntunglah aku. Karena temannya dulu begitu. Kalian di pondok ini akan hidup, akan menemui teman-teman yang bermacam-macam wataknya itu. Kalian harus pandai-pandai memilih teman. Mana yang bisa mengantarkan keberhasilan kalian dan mana yang tidak. Teman. Makanya pihak unit itu juga harus memilah-milah ini. Kelas ini.
Jadi teman ini, kalau teman itu tidak baik, maka pengaruhnya lebih luar biasa lagi, gampang pengaruhnya. Kalian harus pandai-pandai itu. Yang terakhir dari muhasabah, mujahadah, munajat. Apa munajat itu? Berdoa kepada Allah. Sering orang mengatakan begini, ternyata kenyataan yang saya alami tidak seperti yang saya harapkan, gitu kan? Inginnya aku ke situ, tapi ternyata kok nggak kesampaian. Kenyataan yang ada tidak seperti yang diharapkan. Itu menunjukkan bahwa manusia terbatas. Al-insanu bitafkir wa Allah bitakdir. Tugas manusia hanya berusaha saja, ikhtiar. Soal hasil akhir, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuasa apa-apa kita ini. Ya. Allah menegaskan, amlin insani matamanna walilal akhiratu wal ula. Apakah manusia bisa mengatakan aku punya begini tapi tercapai? Tidak. Kalau di persentase ya, kalian belum merasakan itu. Pas pihak saya dan Pak Mudhofar ini sudah merasakan. Selama hidup ini yang kita inginkan dengan yang tidak tercapai, banyak yang tercapainya. Kalian gak usah kaget itulah kehidupan. Dari A sampai Z yang dikehendaki, ternyata hanya sampai D saja yang oleh Allah dituruti ini. Selebihnya tidak. Ini. Gak usah kecewa. Itulah kehidupan. Yang penting ikhtiar. Ya. Jadi masalah doa ini supaya, karena doa itu bisa merubah takdir ya. Bisa membuka pintu rahmat, bisa mendatangkan hidayah. Maka syaratnya doa itu kalian harus sabar, ikhtiar, ista'inu bisa beribadah sholat, kan? Minta tolong dan tetap sholat. Sholat tapi tidak sabar dalam meraih cita-cita, ya sulit berhasil. Sabar tapi gak sembahyang, berhasilnya itu berhasil bukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rahmatnya Allah. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi apa yang kita raih ini betul-betul dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biar berarti kehidupan kita ini. Jadi salah doa pertama begitu ya. Jadi kita harus konsentrasi. Kalau doa jangan nggak konsentrasi ya. Allah sudah berpesan, ya abdi habli min aini adumu'a. Hai hambaku, berilah aku air matamu. Jadi kalau doa itu yang serius ya. Kalau saya nggak tercapai, kita mendoa menuju ke sini. Tapi Allah dipindah ke tujuan yang lain. Ini punya manfaat yang sangat besar ini. Kita tidak tahu di balik perpindahan yang kita kehendaki itu. Doa dan doa. Ya. Orang tua itu luar biasa ya. Ada 3 doa yang oleh Allah banyak dikabulkan ini. Pertama adalah dakwatul musafir. Doanya orang perjalanan. Perjalanan yang baik ini. Kalian termasuk musafir juga kalian ini. Yang kedua, dakwatul walidi liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga adalah dakwatul madlum. Doanya orang yang teraniaya. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya. Minta doa kepada orang tua. Ya Allah, ya Ibu, Pak, doakan. Doa orang tua itu luar biasa. Doa kalian sekarang ini oleh Allah bisa dituruti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bisa 40 tahun yang akan datang. Di mana ya? 9? Oke. Jadi kita berdoa itu tidak langsung doa sekarang, besok menjadi kenyataan, tidak seperti itu. Kita harus sabar. Kita berdoa sekarang,
kemungkinan beberapa tahun kemudian baru diterima Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penyajian materi yang kedua pada hari ini, yakni disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Tamim Romli SHMSI. Kami selaku panitia mengaturkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh peserta PLPS dan seluruh kami yang menyimak mengikuti acara pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, mari kita akhiri materi pada pagi hari ini. Dan saya sebagai moderator, jika ada kekhilafan mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.